bisa jago sih bikin kuenya? Aku ya mbak, masak air aja gosong. Bisa aja kamu, Rin. Nah, kalau udah kayak gini, udah bisa dimasukin ke loyang nih. Ya, aku aja mbak yang masukin. Yaudah. Biar aku belajar juga. Astagfirullah, Rin. Mbak maafin aku mbak, aku nggak sengaja. Apa tuh yang pecah? Hah? Ini mah tadi aku nggak sengaja nyenggol piring. Makanya, kamu tuh kalau ngelakuin apapun tuh jangan ceroboh. Pakai dong itu mata untuk ngeliat. Jadinya kamu nggak seenaknya nyenggol barang. Iya, Ma, maaf ya, Ma. Harga piring Ini biar aku bantuin mbak. Tarik, gak usah. Dia yang salah, biar aja dia yang bersihin. Tapi mah, Udah, Udah nggak apa-apa, Rin. Biar aku aja yang beresin. Halo, Pak. Halo nak, Papa baru keluar dari bandara nih. Mau langsung OTW ke rumah. Wah, pas banget dong, Pak, kalau gitu. Sekar baru aja bikin kue. Oh ya? Papa... Halo, Pak. Pak, Sekar! Papa jawab Sekar, Pak. Papa di mana? Papa kenapa, Pak? Pak. Papa di mana, Pak? Papa jawab Sekar, Pak. Papa dengerin Sekar. papa kenapa mbak? Kok mbak tiba-tiba nangis gini? Rin nggak tahu Papa, Rin. apa kenapa? Jangan bikin mama panik dong. Ma, Sekar juga nggak tahu, Ma. Tadi waktu Sekar nelfon Papa, suara Papa tuh aneh gitu, Ma. Terus tiba-tiba Sekar dengar suara kayak tabrakan gitu, Ma. Aku menangis sendiri di sini. Waktu itu saya benar-benar panik dan juga cemas mbak. Karena keadaan papa saya. Jadi setelah obrolan awal di telepon itu, nggak ada jawaban lagi dari bapaknya Mbak? Gak ada mbak. Berkali-kali saya panggil papa saya. Tapi papa saya gak menjawab sama sekali. Tapi Mbak sekarang apa yang terjadi? Apa yang akhirnya bisa membuat suara papa Mbak itu mendadak menghilang? Papa saya kecelakaan. Astagfirullah, Mbak Sekar. Mobilnya menabrak pohon. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mbak Sekar, maaf, saya nggak tahu Mbak. Saya turut berduka cita Mbak. Aduh maaf Mbak, saya tahu ini pasti berat banget buat kamu. Terima kasih mbak. Lalu apa yang terjadi Mbak? Setelah kamu mengetahui bahwa papa kamu meninggal dunia. Setelah pulang dari pemakaman, kuasa hukum papa saya membacakan surat wasiat dari papa saya. Tapi hal itu malah membuat hubungan saya dengan ibu sambung saya menjadi tidak harmonis, Mbak. Mama nggak terima isi wasiat papa kamu. Kamu itu nggak pantas pegang perusahaan skincare papa kamu sepenuhnya. Apalagi kamu masih kuliah. Mama nggak yakin kamu bisa pegang perusahaan sebesar itu. Mah, tapi aku percaya kok kalau Mbak Sekar ini bisa menjalankan perusahaan skincare papa. Karena menurut aku, Mbak Sekar ini pinter mah dalam menjalankan segala hal. Kok kamu malah belain Sekar? Seharusnya kamu belain ibu kandung kamu sendiri dong. Kok malah belain kakak tiri kamu? Iya, Ma, maaf. Mama gak usah khawatir. Aku sanggup urus perusahaan skincare papa. Aku harus sanggup. Karena itu wasiat dari papaku, Ma. Ngomong, udah. Mama ingin robek aja nih surat wasiat papa kamu. Biar kamu nggak bisa dapat apa-apa. Kalau Mama robek surat wasiat dari papa, sama aja Mama melawan hukum. Iya, Ma, bener. Mama mau di penjara cuman gara-gara robek surat itu, mah. Assalamualaikum. Siapa tuh? Kamu buka. Cepet. Iya, Ma.
Om Doni. Masuk, Om. Makasih ya sekarang. Ngapain kamu kesini? Aku yang panggil Om Doni datang ke sini, Ma. Buat apa? Om Doni kan asisten dan orang kepercayaan Papa, Ma. Jadi, banyak sedikitnya Om Doni pasti tahu tentang perusahaan skincare Papa. Makanya aku panggil Om Doni ke sini karena aku mau minta tolong sama Om Doni. Om Doni mau kan bantu aku menjalankan perusahaan skincare Papa? Dengan senang hati, Om Doni pasti bantu kamu. Enggak. Aku nggak izinin kamu bantu Sekar. Sekar itu masih kuliah. Gak mungkin dia bisa ngurusin perusahaan sebesar itu. Nanti kalau sampai bangkrut gimana perusahaan Ilham? Tenang, Mbak Fira. Aku pasti bantu Sekar dengan sekuat tenaga aku, karena dia ini anak dari orang yang paling berjasa dalam hidup aku. Jadi nggak mungkin kalau aku ngecewain dia dan Ilham. Lepas masa berkabung, aku akan menjalankan perusahaan Papa. Tolong kerjasamanya ya Om Doni. Ya, suka. Walaupun ibu sambung saya nggak setuju, akhirnya saya tetap menjalankan perusahaan skincare almarhum papa saya, Mbak. Lalu bagaimana, Mbak? Apakah ada kendala saat kamu menjalankan usaha milik almarhum papa kamu? Alhamdulillah, Mbak, perusahaan skincare almarhum papa saya bisa saya jalankan dengan baik, Mbak. Karena saya banyak belajar dari karyawan dan juga teman-teman papa saya, Mbak. Syukurlah ya, Mbak ya. Dan ibu sambung kamu sendiri bagaimana, Mbak? Apakah setelah dia melihat kemampuan kamu, dia jadi percaya bahwa kamu tuh bisa memimpin perusahaan? Ibu sambung saya tetap nggak suka, Mbak, kalau saya menjalankan perusahaan punya papa saya. Karena ibu sambung saya tetap dia yang ingin menjalankan perusahaan skincare milik papa saya, Mbak. Mbak jujur ya, itu suatu kondisi yang sangat pelik, Mbak. Lalu bagaimana dong? Bahkan saking nggak sukanya dia sama saya, ibu sambung saya itu berusaha untuk menyingkirkan saya, Mbak. Dengan bagaimanapun caranya. Oh iya, Mbak.